Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, seolah kita masih membahas tentang muqaddimah dari bab zuhud dan warok atau wirai, bab-bab akhir dalam kitab Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemarin telah kita sampaikan tentang apa makna zuhud, yang dasar hukumnya satu pesan Nabi SAW bisa dibaca di kitab Arba'in Nawawi ketika ada orang tanya agar dicintai Allah, manusia terbawa ikut mencintai, yang dikatakan izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad indan nas, izhad indallah yuhibbakallah wazhad indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi Allah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintai kamu. Yang kemarin sudah kita sampaikan, makna zuhud secara bahasa adalah tidak suka pada sesuatu dan meninggalkannya. Makna istilah sebuah sikap setelah memiliki ilmu syar'i tentang manfaat madharat. Kepada yang manfaat ia bekerja keras mewujudkannya, kepada yang madharat bekerja keras untuk meninggalkannya. Ilmu jelas manfaat, ia bekerja keras melaksanakannya. Enggak punya ilmu, kegelapan itu madharat, dia bekerja keras meninggalkannya. Kepada tauhid jelas maslahatnya besar, tujuan makhluk dicipta untuk mentauhidkan Allah, ia bekerja keras mewujudkannya. Sementara syirik itu penyakit yang paling membahayakan, ia bekerja keras meninggalkannya. Demikian juga sunnah, jalan kehidupan yang paling terang benderang, ia mengerjakannya. Sementara kebid'ahan akan meluluh lantakkan dan memang tidak akan diterima, ia bekerja keras meninggalkannya. Itu makna zuhud. Sehingga tidak seperti pemahaman zuhudnya orang sufi, ahli filsafat, akal-akalan, sengaja meninggalkan dunia sampai badan saja tidak terurus. Katanya itu dicinta oleh Allah Ta'ala, padahal Nabi SAW tidak seperti itu. Berikutnya kita membahas tentang apa makna al-wara' atau wirai, yang dasar hukumnya adanya sifat wirai adalah waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku ayar ta'afih. Dan orang yang jatuh kepada perkara yang masih samar-samar,
Mestinya dikerjakan itu ketika sudah jelas halal ambil sesuai kebutuhan, jelas haram tinggalkan. Halal gak jelas, haram gak jelas, nah orang itu dekat-dekat, maka digambarkan seperti penggembala yang menggembalakan binatang ternaknya ada di pinggiran pagar. Di balik pagar ada tanam-tanaman menghijau. Binatangnya tidak bisa dikendalikan, hampir saja binatang itu masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Itu dasar hukum tentang adanya sikap warok, sikap wirai. Kalau begitu maknanya wirai itu apa? Secara bahasa wirai artinya adalah menjauhkan diri. Itu pelajaran nomor 1. Secara bahasa wirai, secara kamus wirai itu adalah menjauhkan diri, meninggalkan sesuatu. Secara istilah, menjauhkan diri dari sarana bahaya agar tidak kecebur pada bahaya. Kita ulang secara istilah, arti warok, arti wirai adalah menjauhkan diri dari sarana bahaya, dari pengantar bahaya, agar tidak kecebur kepada bahaya. Itu secara istilah tentang makna wirai. Masuk pada pelajaran nomor 2 tentang nilai sarana itu sama dengan tujuan. Nilai sarana itu sama dengan tujuan. Sebagaimana doa dicontohkan Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amalin. Ya Allah, saya memintamu surga dan perkara yang mendekatkannya, entah itu ucapan maupun perbuatan. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amalin. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka dan perkara yang mengantarkannya, entah itu ucapan maupun perbuatan. Jadi nilai sarana itu sama dengan tujuan. Sebagaimana contoh doa di atas. Dan juga sebagaimana contoh kalau zina itu haram, maka perkara yang mengantarkan kepada zina juga hukumnya haram. Orang beriman semata wala yaznun, mereka tidak zina, tapi juga perkara yang mengantarkan kepada zina juga haram. Semisal Allah firmankan wala taqrabuz zina, kamu jangan mendekati. Jadi perkara yang mengantarkan kepada zina jangan didekati, entah itu mata, memandang yang bukan haknya, tangan, telinga, kaki, pikiran, mulut, dan macam-macam. Jadi nilai sebuah sarana itu sama dengan tujuan. Sehingga sebuah kaidah pun juga disimpulkan ma la yatimu al wajibu illa bihi bahwa wajib. Suatu sarana yang suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali adanya sarana, maka sarana juga hukumnya ikut wajib. Wudhu untuk sholat itu wajib. Wudhu itu butuh air. Hukum asal mencari air itu mubah. Tetapi ketika wudhu butuh air, sekarang nggak punya air, maka mencari air hukumnya menjadi wajib. Itu pelajaran yang nomor 2. Pelajaran nomor 3, hubungan antara zuhud dan wirai. Ada hubungan apa enggak antara zuhud dan wirai? Jawabnya ada, dan seolah tidak bisa dipisah. Seperti
jalan dan alamat tujuan. Zuhud dan wirai itu tidak bisa dipisah, seperti jalan dan tujuan. Tujuannya ke alamat A, mesti ada jalannya. Kalau tidak ada jalannya, apakah mungkin bisa sampai? Artinya siapa yang ingin mendapatkan kezuhudan, itu meninggalkan perkara-perkara yang nggak ada gunanya, maka dia harus jadi orang yang wirai, supaya perkara yang nggak ada gunanya bisa ditinggalkan. Maka pengantar kepada bahaya ya ditinggalkan. Apabila orang itu tidak meninggalkan pengantar kepada bahaya sementara pengen selamat, ya mana mungkin bisa. Nggak mau terbakar tapi bermain api, nggak mau basah tapi bermain air, nggak pengen masuk kepada zina tapi pacaran, ya mana mungkin dia bisa selamat. Makanya hubungan antara zuhud dan wirai itu adalah bagaikan jalan dan alamat tujuan, tidak bisa dipisah. Siapa ingin mendapatkan kezuhudan, meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya supaya maksimal kepada yang ada gunanya, maka jalan yang mengantarkan kepada bahaya itu tinggalkan sejauh-jauhnya. Jalan yang mengantar kepada kebaikan tempuh sebaik-baiknya. Hubungannya nggak bisa dipisah. Berikutnya, orang yang paling zuhud itulah orang yang paling wirai. Siapa mereka? Itu orang yang memiliki fasilitas dunia tapi tidak terbawa, bahkan mampu mengendalikannya untuk akhiratnya. Itu pelajaran yang keempat. Orang yang paling zuhud, orang yang paling wirai. Siapa mereka? Orang yang memiliki fasilitas dunia tapi tidak terbawa, bahkan mampu mengendalikannya untuk akhiratnya. Orangnya cerdas iya, kuat iya, kuasa iya, semua dunia ia miliki, bertumpuk-tumpuk. Apabila pengen menikmati nggak ada kurangnya, tapi ia sadar itu sebatas sarana, itu ujian, digunakan secukupnya. Bila diarahkan mencari akhirat modal yang paling luar biasa, maka dia tidak terbawa, mampu mengendalikannya. Saya ambil untuk duniaku sekedarnya, untuk akhiratku sebesar-besarnya. Andaikan makan satu porsi 500.000 bisa, 5.000 saja cukup. Ia ambil yang 5.000 saja, yang 495.000 ia sedekahkan. Apabila saya membeli mobil 50 miliar bisa, tapi paling setengah juta sudah lumayan. Maka saya ambil secukupnya, selebihnya nanti bisa disedekahkan. Dan senada dengan itu, itulah orang yang paling zuhud. Maka Nabi SAW itu orang yang paling zuhud. Abu Bakar orang yang paling zuhud, Umar orang yang paling zuhud, Utsman orang yang paling zuhud, Abdurrahman bin Auf orang yang paling zuhud, Suhaib Ar-Rumi orang yang paling zuhud. Mereka contoh-contoh orang yang bisa menguasai dunia, tapi mereka tidak terbawa, bahkan menggunakan dunia untuk mengejar akhiratnya. Banyak sedekah. Lihat derma-derma mereka yang luar biasa. Lihat kehidupan pribadi mereka, sampai baju saja bertembel dan tidak ada yang dibanggakan dan sebagainya. Jadi orang yang paling zuhud, orang yang paling wirai. Dan bila kita melihat profil generasi awal, ternyata mereka adalah gudang percontohan.
Insyaallah pembacaan hadis bersama keterangannya bisa kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.